Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sengaja saya buat sebagai bentuk kenang-kenangan, sebagai bentuk dokumentasi bahwa saya pernah mengikuti kegiatan PGP, program calon guru penggerak angkatan ke-10. Banyak hal, banyak ilmu, banyak teman yang bisa saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Saya teringat proses yang begitu panjang saya mengikuti kegiatan CGP ini. Dari mulai saya melaksanakan pendaftaran secara online di Simpak KB, kemudian mengupload berkas. Saya teringat pada waktu itu ada upload berkas izin dari kepala sekolah atasan saya di SMK Alisan. Waktu itu saya meminta izin ke Pak Haji Dedi sebagai kepala SMK Alisan, dan alhamdulillah beliau mengizinkan kepada saya untuk mengikuti calon guru penggerak. Nah, dari sana kepercayaan diri saya itu mulai tumbuh untuk lebih pede dan lebih optimis untuk mengikuti kegiatan CGP. Nah, kemudian setelah melengkapi syarat yang lain, dari mulai SK, kemudian pengalaman, kemudian saya pada waktu itu mengisi isian kalau nggak salah di SIM PKB yang terdiri dari 500, kemudian 1000, 2000, 3000, bahkan ada yang sampai ke 5000 karakter. Kemudian lolos dan pada akhirnya saya masuk ke sesi tes mengajar, kemudian ada wawancara juga. Dan alhamdulillah setelah cukup panjang dilewati persiapan untuk melaksanakan persyaratan CGP itu, dan akhirnya muncul pemberitahuan bahwa saya masuk ke program guru penggerak itu angkatan 10. Jadi sebetulnya saya tuh lulus itu di angkatan 9. Tapi karena barangkali kuota di angkatan 9 itu penuh, maka saya dilemparkan ke angkatan 10. Sempat lama itu menunggu pengumuman Bahkan saya dalam hati, kok saya udah lulus di angkatan 9 tapi kenapa tidak dipanggil-panggil. Nah, pada waktu itu saya sempat ada usulan ataupun ada masukan dari teman untuk menghubungi gitu. Kira-kira siapa yang lulus seangkatan saya, hubungi. Ternyata yang pada waktu itu yang kenal, yang saya hubungi adalah Pak Reja guru geografi di Seman Batu Jajar. Nah, kemudian tentunya setelah saya lolos di program guru penggerak, akhirnya saya mengikuti kegiatan pendidikannya. Ya tentunya selama pendidikan kurang lebih 6 bulan itu tidak lepas dari orang-orang hebat yang tentunya sebetulnya banyak, tapi barangkali orang-orang hebat yang sangat membantu dan sangat berpengaruh terhadap saya selama pendidikan itu tentunya yang satu kelompok dan ada di dalamnya itu adalah pengajar praktik. Nah,
orang-orang hebat tersebut, yang pertama adalah Bunia. Saya teringat Bunia ini pada saat pengumuman pembagian kelas, itu saya tuh ada posisi di dalam kelas sedang mengajar. Kemudian Ibu Bendahara saya, Bu Emi, itu menelpon ke saya, Pak Dendi katanya ada telepon dari Bunia. Nah waktu itu saya berpikir ya, Bunia yang mana gitu. Nah setelah saya telepon balik, ternyata Bunia ini beliau adalah pengajar praktik gitu. Pengajar praktik yang barangkali saya juga belum terlalu paham ya pengajar praktik itu apa gitu. Dan ternyata pengajar praktik itu adalah mereka yang akan mendampingi kita sebagai CGP untuk melaksanakan pendidikan selama 6 bulan gitu. Nah dari sana saya perkenalan, ngobrol dengan Bunia lewat telepon. Ini luar biasa, Bunia itu apa ya, walaupun kami waduk itu baru pertama ngobrol, tapi terkesan waktu itu beliau tuh sangat ramah dan cepat sekali akrab gitu dengan saya. Nah selama pendidikan calon guru penggerak, jujur saya sangat dibantu ya oleh Bunia dalam segala hal. Bahkan saya membuat rekaman ini melalui Canva itu tahunnya berkat Bunia juga. Nah alhamdulillah Bunia banyak membimbing saya, walaupun kalau barangkali dari segi umur saya dengan Bunia itu satu angkatan, satu kelahiran di tahun yang sama. Walaupun dari segi umur ibu satu angkatan, tapi buat saya ibu adalah guru buat saya. Ibu banyak membantu, ibu banyak membimbing, bahkan banyak waktu ibu yang saya ganggu ya, malam-malam ketika akan lokakarya ibu saya telepon sampai lama gitu ya, saya bertanya kepada ibu, apa Bu yang harus dipersiapkan. Kemudian ibu selalu mengingatkan tugas sudah beres atau belum, yang tentunya juga pada akhirnya apa ya, ibu bisa mengantarkan saya sampai pada akhirnya lulus menjadi seorang guru penggerak, tentunya ya dengan nilai yang sangat memuaskan. Kesan yang muncul dari saya adalah ibu yang paling berkesan ya, yang paling saya ingat pada saat post-test di awal-awal itu saya mendapatkan nilai kurang memuaskan. Ya pada waktu saya sedang melaksanakan perjalanan menuju Jogja ya, karena bentrok waktu itu dengan acara kunjungan industri. Nah ibu di sana memberikan motivasi pada saya untuk supaya tidak dipikirkan, tapi yang jelas Pak Dendi nanti kedepannya harus lebih baik. Dan ternyata terbukti ya, doa dan dukungan dari Bunia itu pada saat post test terakhir itu saya mendapatkan nilai tertinggi gitu ya, satu pasil gitu. Itu betul-betul sebuah kebanggaan buat saya selama menjadi guru penggerak, tentunya berkat bimbingan dan dorongan dari ibu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada ibu. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibu senantiasa selalu sehat
dan ibu berhasil dari semua karir ibu, aktivitas ibu. Nah kemudian orang hebat selanjutnya selain Bunia adalah Budati Dahliana. Jadi Budati ini saya banyak belajar dari beliau. Sebetulnya tahu Budati itu dari istri saya ya. Jadi pada saat istri saya melihat daftar rekan ya, satu kelas atau satu kelompok di program CGP, itu melihat ada nama Budati Dahliana. Ternyata Budati ini adalah dulu pernah ikut pelatihan menulis dengan istri saya. Dan Budati ini adalah sosok yang mudah sekali berinteraksi ya. Beliau sangat terbuka, open minded, kemudian mau diajak diskusi. Bahkan kalau saya boleh menilai, Budati ini kalau dari segi umur itu yang tentunya yang paling tinggi ya di kelompok kami, di kelas kami gitu. Jadi saya secara pribadi sebetulnya banyak belajar ya dari Budati. Dan Budati itu orangnya rame. Jadi beliau tuh kayaknya gitu, kalau kelas tidak ada Budati itu sepi. Jadi beliau tuh selalu menggelorakan semangat, selalu membuat kita itu lebih tidak murung gitu, semangat, dan menumbuhkan kepada kami itu yang muda-muda itu supaya lebih percaya diri dari segi menulis. Kemudian beliau juga jago nyanyi, kemudian di sekolahnya juga sangat aktif gitu. Jadi pokoknya keren. Dan saya beruntung bisa satu kelompok, bisa berinteraksi, bisa bersama-sama selama 6 bulan ini sama Budati. Untuk Budati semoga sukses ya, selalu sehat selalu. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa bekerja sama tentunya dalam bidang atau dalam hal-hal yang lain yang berbasis pendidikan. Nah kemudian orang hebat selanjutnya adalah Budita Ameliana. Nah Budita ini sama ya kasusnya, waktu di awal-awal melihat nama-nama anggota kelompok di CGP, ada nama Budita Ameliana, kemudian dari Seman 2 Padalar. Ternyata saya mendapat informasi ya dari istri saya bahwa katanya ada nama Budita itu adik dari Pak Oher ya. Nah Pak Oher ini adalah guru Manjilin, rekan dari istri saya, dan saya juga kenal dengan beliau. Ya, pada akhirnya saya dengan Budita ngobrol. Saya masih ingat itu pada Lokakarya ke-0, saya ngobrol dengan Budita, dan ternyata kalau dari istilah itu dunia itu sempit ya. Ternyata Budita itu alumni Manjilin juga dulu. Nah selama program CGP, Budita sangat aktif ya, tentunya sangat berperan, terutama dalam kelompok kami ya, berenam. Budita ini tipikal orang manajerial, kemudian dia punya leadership yang luar biasa ya. Banyak kegiatan, bahkan kemarin ya di Lokakarya
terakhir Bu Dita banyak membantu, banyak berkecimpung ya, menyiapkan segala sesuatunya untuk supaya kelompok kita di Lokakarya terakhir atau Lokakarya 7 ini bisa sukses gitu. Saya beberapa kali itu sekelompok dengan Bu Dita ya di Rukol. Kemudian di demonstrasi konseptual ya Bu Dita ya. Kita juga satu kelompok saling berinteraksi untuk jadi coach dan coachee. Dan ada satu hal yang barangkali Bu Dita mungkin bosan ya. Saya itu punya kebiasaan ketika sesi elaborasi itu selalu bertanya ke Bu Dita ya. Bu Dita ada absennya nggak gitu. Saya selalu bertanya. Dan itu barangkali sudah menjadi langganan. Dan Bu Dita sosok yang ramai, sosok yang membuat suasana itu lebih hidup dan membuat kita sebagai kelompok abrakadabra lebih lebih kompak gitu. Terus Bu Dita tuh orangnya santai gitu. Jadi dia itu tidak ribet, kemudian tidak terkesan tergesa-gesa, tapi semuanya beres. Jadi apapun kayaknya ya boleh lah. Kalau saya menilai tuh Bu Dita tuh orang yang bertangan dingin. Jadi segala sesuatu ketika dipegang oleh beliau tuh pasti beres. Intinya saya sangat beruntung lah bisa bisa bekerja sama, bisa berinteraksi selama 6 bulan dengan Bu Dita. Inti sukses buat Bu Dita karir ke depan dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan berinteraksi pada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, sosok hebat selanjutnya adalah Pak Imam Muslim. Pak Imam ini saya menilai itu orang yang sangat pemikir ya. Kemudian gercep juga gitu. Saya teringat kalau Pak Imam tuh kalau di Rukol ya, terus kalau di LMS tuh saya melihat Pak Imam tuh selalu nomor 1 gitu ya. Ngisi komentar, kemudian ngumpulin tugas gitu. Itu jujur saja saya dulu merasa termotivasi oleh Pak Imam gitu. Karena Pak Imam tuh selalu lebih dulu aja ketika misalkan dari modul 1 ke modul 2, modul 2 ke modul 3. Jadi ketika modul baru itu selalu Pak Imam itu orang yang lebih dulu loh mengisi, berkomentar ya. Kemudian kan ada kolom chat ya. Jadi kita itu kalau ada video terus ngasih komen. Kemudian ada itu di LMS tuh selalu saya lihat tuh Pak Imam tuh selalu muncul gitu. Nah dari sana saya jujur saja merasa termotivasi ya oleh Pak Imam. Dan Pak Imam orangnya sangat humble gitu ya. Kemudian aktif gitu. Dan intinya kerjasama dengan Pak Imam pada saat kita melaksanakan Loka 7 ya, bagaimana kami mempersiapkan diri gitu ya, angkut-angkutan bangku ya. Kemudian mendesain gitu ya. Pak Imam membawa persiapan-persiapan yang harus dipamerkan gitu ya. Kemudian ya banyak hal yang saya juga banyak belajar dari Pak Imam. Punya Pak Imam sosok yang sangat rendah hati dan tentunya Pak Imam saya doakan semoga Pak Imam itu tetap
menjadi sosok yang bisa menginspirasi saya. Sukses buat Pak Imam, semoga karir dan ke depan Pak Imam lebih baik dan lebih sukses. Nah, sosok berikutnya adalah Bu Dini Andriani. Jadi Bu Dini ini sosok yang ramai orangnya, terus easy going gitu ya. Jadi Bu Dini itu tipikal pemikir sebetulnya kalau saya melihat. Terus yang kedua itu dia sangat rapi gitu ya kalau dalam merencana, kemudian sangat teliti, kemudian enak diajak ngobrol, enak diajak curhat juga Bu Dini. Bu Dini kalau menyampaikan sesuatu itu lugas gitu. Saya banyak belajar intinya dari Bu Dini. Walaupun Bu Dini usianya di bawah saya, kita satu alma mater ya Bu Dini, cuman beda jurusan. Kita sama-sama alumni UPI, saya jurusan kimia, Bu Dini jurusan geografi. Tentunya Bu Dini, saya banyak belajar dari Bu Dini. Kemudian kemarin di akhir-akhir pas di Loka 7 ya, Bu Dini sangat berperan aktif ya dengan Bu Dita, banyak membantu saya secara pribadi, banyak mensukseskan bagaimana kelompok kita itu bisa lebih baik, bisa eksis, bisa bisa ya intinya bisa lebih baik lah dari kelompok lain. Kemudian saya pernah dengan Bu Dini sekelompok ya, Bu Dini dengan Bu Dita pada saat tugas, kalau salah itu tugas demonstrasi kontekstual ya, supervisi akademik. Kami bertiga melaksanakan supervisi bergantian ya, jadi coach, jadi coach, jadi supervisor ya. Nah, kami bertiga melaksanakannya secara online ya dengan Google Meet. Ada satu percakapan ya yang saya selalu ingat dengan Bu Dini itu, kalau nggak salah itu pada saat Loka Karya ke-5 kalau nggak salah. Saya sempat berbisik tuh dengan Bu Dini. Jadi pada saat pembukaan kami berdua ngobrol, kami berdua bicara ya, berinteraksi. Ada satu pembicaraan waktu itu yang insya Allah akan selalu saya ingat, bahwa kegiatan CGP ini tentunya bukan tok materi itu saja, dan materi itu sebetulnya bisa kita cari di Google gitu. Ya kan, bisa dicari di AI gitu. Bukan berarti menyampingkan materi ya. Materi itu bisa kita pelajari, atau bisa saja materi itu akan lupa tatkala dimakan waktu dan usia. Tapi yang terpenting mengikuti CGP ini adalah bisa berkenalan, bisa bersilaturahmi. Tentunya dengan siapa ya? Tentunya dengan orang-orang terdekat satu kelompok ya. Dengan saya, dengan Bu Dini, dengan Bu Dita, dengan Pak Imam, dengan Pak Elin, dengan Bu Dati, dengan Bu Nia. Saya pikir silaturahmi, kenalan, kemudian saling berbagi ya, saya pikir itu hal yang paling pokok ya.
selama mengikuti CGP ini. Untuk Bu Dini, semoga tetap sukses, ya. Karirnya semakin cemerlang, dan saya sangat meyakini Bu Dini adalah calon pemimpin masa depan. Saya doakan Bu, Ibu menjadi kepala sekolah suatu saat. Sukses selalu buat Bu Dini. Kemudian yang orang hebat selanjutnya adalah Pak Elin. Jujur saja, kalau saya pertama kali berkenalan dengan Pak Elin tuh, ini perasaan saya, Pak Elin mana? Tuh Pak Elin tuh, saya agak segen nih sebenarnya kalau ngobrol di awal-awal sama Pak Elin. Hanya orangnya serius gitu di awal-awal. Tapi kesininya, Pak Elin tuh orangnya rame gitu, ngobrol, bertukar pengalaman. Setelah itu saya melihat sosok Pak Elin ini ya orangnya sangat aktif gitu. Aktif, kemudian orangnya bertanggung jawab, kemudian rame. Ya sama, jadi saya lihat karakter Pak Elin tuh sebenarnya sama aja dengan Bu Dita. Jadi pokoknya setiap apa yang dipegang oleh Pak Elin, gitu, apa yang dikerjakan Pak Elin itu pasti beres dan pasti membuahkan hasil gitu. Intinya juga saya banyak belajar dari Pak Elin, dan saya sangat mengapresiasi Pak Elin tuh pada saat Pak Elin tampil di Lokakarya 7 menyampaikan program. Itu sangat, mohon maaf ya, dibandingkan dengan peserta-peserta yang lain yang tampil tuh Pak Elin pokoknya yang terbaik kalau menurut saya. Penyampaiannya, gitu. Kemudian real programnya, gitu. Makanya luar biasa lah buat Pak Elin. Kemudian di akhir-akhir di Lokakarya 7 kita sama-sama ya Pak Elin mempersiapkan stand ya untuk panen karya gitu. Pak Elin mendesain gitu ya. Kemudian kita ngangkatan bangku bareng ya Pak Elin ya. Semoga ini menjadi kenangan indah gitu ya. Saya mungkin dengan Pak Elin untuk mempersiapkan Loka 7. Sukses selalu buat Pak Elin. Semoga Pak Elin karir dan kinerja cita-cita Pak Elin semakin maju dan bisa lebih baik ke depannya. Sukses selalu buat Pak Elin. Oke. Kemudian akhir kata sekali lagi kepada teman-teman kelompok Pak Elin, Bu Dini, Pak Imam, Bu Dita, Bu Dati, dan khususnya juga buat Bu Nia sebagai pengajar praktik. Terima kasih kepada rekan 5 orang dan Bu Nia yang sudah membersamai saya selama pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan silaturahmi kita itu tidak hanya terbatas pada kegiatan ini saja, dan terus ya berlanjut gitu. Terus kita saling berkomunikasi. Semoga apapun yang pernah kita lakukan selama program guru penggerak punya dampak luar biasa ya
khususnya buat saya secara pribadi. Saya juga mohon maaf yang setinggi-tingginya jikalau selama kegiatan guru penggerak ada hal yang kurang berkenan gitu ya. Ada hal yang tidak mengenakan hati. Tapi yang jelas persahabatan dan kebersamaan selama CGP itu buat saya menjadi pengalaman berharga dan tentunya tidak cukup mungkin seumur hidup bisa saya lupakan. Saya selalu mendoakan semoga teman-teman semua senantiasa di dalam karirnya di sekolah tambah sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Itu saja mungkin video yang saya buat. Mudah-mudahan video ini akan menjadi kenangan ya buat teman-teman bahwa suatu saat jika ingat dan jika mengingat program CGP itu ada yang namanya Pak Dendi. Ya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.